Bentar. Udah, mulai. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok Rangu Agus. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek termodinamika kami. Kemudian untuk yang bab 1 ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan saya Wisnu Nugroho Adi Supetro. Kepada Wisnu saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Muhammad Adira. Saya akan membacakan latar belakang dari proyek termodinamika kami. Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dan tidak dapat dimusnahkan serta dipisahkan dari kebutuhan sehari-hari. Hampir semua pekerjaan manusia membutuhkan energi listrik. Kekurangan energi listrik juga dapat mengganggu aktivitas manusia. Oleh karena itu, kontinuitas dan ketersediaan energi listrik harus dijaga. Di Indonesia, kebutuhan energi listrik semakin meningkat karena tercermin dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan informasi dan teknologi. Penggunaan listrik lebih meluas pada umumnya pada gedung-gedung besar seperti gedung perkantoran, pabrik, hotel, dan juga termasuk perguruan tinggi yang menggunakan tenaga listrik berkapasitas besar. Peningkatan penggunaan energi listrik dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, konsumsi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif bagi diri kita sendiri maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi listrik. Karena kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari penghematan biaya, peningkatan nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, dan kenyamanan hidup. Penghematan energi adalah tindakan menggunakan energi secara efisien. Penghematan energi berdampak pada berkurangnya biaya operasional dan meningkatnya efisiensi. Penghematan energi listrik sangatlah perlu diperhatikan. Bercermin dari cara pemakaian listrik yang terbuang dan tidak digunakan. Hal ini dapat mengakibatkan biaya listrik kita menjadi mahal dan membengkak. Oke, selanjutnya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rangga. Baik, terima kasih Wisnu. Pada slide ini terpapar tujuan penelitian kami. Tujuan pertama adalah untuk menentukan hubungan perancangan bangunan hemat energi dan ramah lingkungan dengan ilmu termodinamika. Tujuan kedua merupakan merancang dan mendesain bangunan yang hemat energi dan yang ramah lingkungan. Pada tujuan ketiga adalah menentukan jumlah kWh listrik yang dikonsumsi selama sehari. Tujuan keempat merupakan menentukan anggaran pembayaran listrik untuk desain rumah tersebut selama setahun. Next. Baik, pada slide ini terpapar teori dasar. Termodinamika pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara energi dan kerja dari suatu sistem. Termodinamika hanya mempelajari besar-besaran yang berskala besar atau makroskopis dari sistem yang dapat diamati dan diukur dalam eksperimen. Besaran-besaran yang berskala kecil atau mikroskopis dipelajari dalam teori kinetik gas or the kinetic theory of gas atau fisika statistik or statistical physics. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, baik secara alami maupun rekayasa teknologi. Selain itu, energi di alam semesta bersifat kekal, tidak dapat dibangkitkan atau dihilangkan. Yang terjadi adalah perubahan energi dari satu bentuk menjadi bentuk lain tanpa ada pengurangan atau penambahan. Prinsip ini disebut sebagai prinsip konservasi atau kekalan energi. Hukum kedua termodinamika menetapkan batas dasar untuk efisiensi mesin atau generator. Undang-undang ini juga menentukan batas minimum energi input yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem pendingin. Hukum kedua termodinamika juga dapat dinyatakan dalam istilah entropi,
yang merupakan ukuran kuantitatif dan ketidakteraturan atau keacakan suatu sistem. Next. Baik, pada bab 2 desain akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Adira. Baik, terima kasih untuk bab 2 desain. Di sini ada spesifikasi dari rancangan rumah yang kami buat. Jadi untuk luas bangunan sendiri ada 153,79 meter persegi untuk tinggi bangunannya sekitar 2,8 meter. Kemudian untuk jumlah ruangan yang ada di dalamnya ada 3 kamar tidur, kemudian 2 kamar mandi, ruang tamu 1, ruang tamu, ruang makan, dapur, dan ruang laundry. Untuk alat elektronik yang nantinya akan dihitung ada 17 unit lampu, 2 unit kulkas, water heater 2, dan 3 unit air conditioner. Untuk deskripsinya, kami di sini ada rumah ini kami rancang untuk dihuni oleh satu keluarga yang terdiri orang tua dan 2 anak. Karena dibangun di daerah Jakarta yang Jakarta memang cukup panas, jadinya ada beberapa aspek ya seperti tanah yang tersedia di Jakarta dan juga iklim atau temperatur udara Jakarta yang agak lebih panas sehingga kami menyesuaikan ke lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada map atau denahnya dari kami. Bisa dilihat di sini ada 2 kamar tidur, kemudian ada 2 kamar tidur untuk anak dan 1 kamar tidur utama, kemudian ada ruang tamu, ruang makan, ruang tengah, ada dapur dan juga ada ruang laundry. Dan ini untuk gambar-gambarnya. Baik, untuk bab selanjutnya di bab 3 akan dijelaskan oleh Bagus Joko Sampurno. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada bab ini kita akan membahas tentang perhitungan. Next. Pertama-tama kita harus menghitung jumlah watt listrik rumah per hari. Di sini terdapat jumlah watt dari lampu, AC, kulkas, dan water heater. Dengan total keseluruhan ada 44,73 kWh. Lalu untuk biaya listrik per harinya dikalikan dengan 1.300, lalu menghasilkan sebesar 53.149 rupiah. Next. Ya, pada gambar ini kita bisa menyaksikan bahwa luas ruangan lalu volume ruangan. Next. Lanjut, kita ini akan menghitung daya yang dibutuhkan untuk menyalakan peralatan pada rumah tersebut. Yang pertama ada lampu. Pertama-tama, lampu yang digunakan pada rumah ini merupakan lampu berjenis LED dengan daya 10 watt per hari. Terdapat 17 lampu yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan dengan penggunaan selama 12 jam per hari. Maka kita akan menghitung biaya listriknya yang diperlukan perhitungan. Di sini cost per year-nya itu ada pada 967.980 rupiah. Next. Kemudian yang dicari lagi ini ada air conditioner atau disebut AC. AC yang digunakan pada rumah ini menggunakan tipe low watt atau standar dengan pengurangan daya pada kompresornya agar lebih hemat listrik. Tipe AC ini sangat cocok digunakan pada bangunan seperti rumah kecil dengan daya listrik yang kecil. Ruangan yang terdapat AC ini ada pada kamar dengan ukuran 3 x 4 meter dengan tinggi 2,8
dan berhimpitan dengan ruangan lain. Kebutuhan BTU ada 6.000 BTU cukup dengan AC 3/4 PK bertegangan 800 hingga 900 Watt yang digunakan selama 8 jam. Maka kos yang didapatkan berdasarkan per tahun itu ada 10.249.200 rupiah yang perharinya sampai 28.080 rupiah. Selanjutnya kita menghitung kulkas. Pada konsep rumah ini kita memiliki kulkas untuk mempertahankan suhu yang berada di dalam pada kulkas tersebut pada minus 15 derajat Celcius oleh refrigerator dengan suhu lingkungan 33 derajat Celcius. Perolehan kalor total di rumah sekitar 5.000 kilojoule per jam dan kalor ditolak oleh kondensor sekitar 7.000 kilojoule per jam. Maka untuk menghitung daya input ke kompresor sebagai berikut. WNET-nya kita dapat sebesar 0,55 kW. Lalu kita menghitung COP pada refrigerator tersebut yang kita dapatkan sebesar 25. Kemudian kulkas memiliki bohlam dengan daya 30 Watt yang terus menyala sesuai dengan malfungsi dari saklar. Jika kulkas memiliki COP sebesar 25 dan biaya listriknya yaitu 1.300 per kWh dengan penggunaan daya 900 VA, Watt Ampere, konsumsi energi pada kulkas dan biaya yang harus dibayarkan karena lampu rusak selama 1 tahun didapatkan sebagai berikut. Next. Biaya listrik yang dikeluarkan untuk 1 tahun penggunaan kulkas dengan mengurangkan terlebih dahulu waktu 1 tahun dengan waktu operasi kulkas. Ya, bisa disaksikan pada slide tersebut. Next. Kemudian setelah mendapatkan waktu operasi kulkas yang efektif selama 1 tahun, selanjutnya menghitung daya konsumsi adisional sebagai berikut. Lalu biaya listrik per tahun dapat dihitung sebagai berikut. Untuk per tahunnya kita mendapatkan biaya sebesar 468.331,5 rupiah dan perharinya sebesar 1.283. Next. Lalu di sini kita terdapat water heater, mesin panas yang memompa air keluar dari tambang bawah tanah menerima panas 700 kJ dan menghasilkan 250 kJ pekerjaan. Banyak kalor yang ditolak dalam kilojoule tersebut sebesar 450 kJ. Kemudian mesin panas dengan efisiensi thermal 40% menolak panas 600 kJ per kilogram. Banyak panas yang diterima sebesar 1.500 kJ per kilogram. Next. Selanjutnya, kita akan menggunakan untuk memenuhi persyaratan pemanasan rumah dan mempertahankan pada 21 derajat Celcius. Pada hari, temperatur udara luar ruangan turun hingga 25 derajat Celcius, rumah diperkirakan kehilangan panas dengan kecepatan 70.000 kJ per jam. Jika pompa panas dalam kondisi ini memiliki COP sebesar 22,5, maka untuk menentukan daya yang dikonsumsi oleh pam sebesar WNET in 28.000 kJ per jam. Maka tingkat di mana panas diserap dari udara luar yang dingin yaitu sebesar 42.000 kJ per jam. Next. Kemudian besar konsumsi daya yang dipakai dapat dihitung sebagai berikut. Kita mendapatkan WHP sebesar 4,67 kW.
Selanjutnya, untuk menghitung waktu penggunaan heat pump diperlukan perhitungan tersebut dengan additional power consumption sebesar 34.091 kilowatt jam per tahun. Next. Lalu biaya yang kita dapatkan per tahun itu ada 44.318.300 rupiah, dan yang per hari sebesar 121.420 rupiah. Pada satu hari dengan konsumsi 2 kali mandi dengan shower di rumah yang terdiri dari 4 orang membutuhkan air sebanyak 360 liter dengan suhu sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung jumlah air panas pada suhu 60 derajat dengan perhitungan tersebut. Maka diperlukan air panas 60 derajat sebanyak 154,285 liter. Next. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk kesimpulannya kita ada 4 di sini. Ada yang pertama, jika kita mempelajari ilmu termodinamika, kita akan mengetahui tentang apa itu energi dan perubahan energi. Karena yang kita ketahui, ilmu termodinamika merupakan ilmu energi yang terdiri dari energi listrik, kalor, kinetik, dan lain-lainnya. Kemudian untuk yang kedua, kita ada rancangan dan desain bangunan yang hemat energi dan yang ramah lingkungan yang sudah kami buat. Bisa dilihat dari bab 2 yang sudah saya paparkan tadi tentang perancangan dan desain. Kami sepakati bahwa rancangan dan desain yang kami buat sudah cukup ramah lingkungan dan hemat energi. Dan untuk perhitungan biayanya dan anggarannya di bab 3 untuk perhitungan. Untuk yang ketiganya ada total dari biaya listrik per hari adalah sekitar 44,73 kWh, dan jika dikalikan harga per kWh-nya banyak 1.300 menghasilkan total biaya listrik kita per hari Rp53.149. Dan yang terakhir, yang keempat, biaya yang harus dibayar dalam setahun sekitar Rp44.318.300. Oke, mungkin itu saja presentasi kami untuk proyek termodinamika. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini pause apa stop? Stop. Stop Udah. recording ya. Oke. Iya. Thank you, Cok. Pas mau maghrib ya.